mari kita awali dengan berdoa. Untuk yang bertugas memimpin doa, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga sampai dan sekolah dan selalu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengikuti pelajaran, kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan oleh perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, apakah kalian hadir semua hari ini? Hadir semua. Terima kasih karena hari ini kalian hadir semua di kelas, dan Ibu juga berterima kasih kepada yang sudah piket hari ini karena telah menyiapkan kelas dengan baik pula. Anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan satu kalimat motivasi yang akan kalian bacakan di depan untuk membuat kalian lebih bersemangat dalam belajar. Silakan. Wahyu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda. Ya, itu adalah kalimat motivasi untuk membangkitkan semangat belajar kalian. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Ya, Sensi. mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Sensi dulu. Jadi, materi pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang ekonomi Kreatif. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai melalui pembelajaran discovery learning adalah: yang pertama, mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia secara benar. Yang kedua, menganalisis pusat-pusat keunggulan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran di siang hari ini. Baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan berdiskusi, Ibu minta kalian buka buku siswa halaman 170 sampai 180 untuk kalian bisa membaca materi hari ini. Silakan. Ibu beri kalian waktu 5 menit. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik. Gambar yang pertama ini, menurut kalian gambar apa? PT Freeport. Ya. Sudah pernah dengar PT Freeport? Sudah. PT Freeport ada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Lalu yang berikut, gambar apa itu? Batik.
tersebut, sebentar kalian akan berdiskusi untuk mencari tahu tentang ketiga macam potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi, nanti sebentar kalian berdiskusi, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Untuk anggota kelompok berdiskusi mengikuti kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan yang lalu. Jadi sesuai urutan nomor absensi kalian. Paham? Paham. Baik. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ya, sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan, nanti tolong dibaca petunjuknya. Jadi ada 4 nomor yang harus kalian kerjakan. Untuk petunjuk nomor 1, nanti kalian pasangkan daerah dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Yang berikut untuk nomor 2 dan 3, kalian memberi tanda centang pada jawaban yang kalian anggap menurut kalian itu benar. Dan nomor yang keempat itu kalian isi di kolom tabel yang sudah Ibu siapkan, lokasi dan juga hasil produksi dari kilang minyak yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, maka silakan kalian kerjakan. Ibu beri kalian waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Nomor 1 itu untuk kelompok 1 itu nanti kalian akan mencari tahu daerah Papua dan daerah Sumatera. Apa yang dimiliki atau keunggulan ekonomi apa yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut. Lalu kelompok 2, kalian mencari tahu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Kalimantan dan Pulau Jawa. Ya. Nanti silakan langsung jawab di lembar jawaban yang sudah dipasang ya. Ya. Untuk kelompok 3, kalian mencari tahu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Lalu yang berikut kelompok 4, kalian mencari tahu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Pulau Maluku dan Pulau Sulawesi.
Bagaimana? Ada yang isi semua? 3 kan? Ya. Nomor 3 itu nanti kasih tanda centang dalam kotak. Bagaimana? Ada yang tidak jelas? Jadi bilangnya gimana? Ini lokasinya ada di mana? Kalian jawab di sini. Lalu hasil produksinya apa? Kalian jawab di sini. Bagaimana kelompok 1? Jangan tulis nama anggota kelompok di yang pertama tulis nama. Jangan lupa untuk menulis nama anggota kelompok pada lembar kerja itu. Ya. Jadi saja tulis tulis. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kesempatan yang pertama Ibu berikan kepada kelompok 1. Silakan. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pasangan-pasangan daerah dengan keunggulannya antara lain Sumatera menghasilkan kelapa sawit dan karet, Papua menghasilkan emas, tembaga, dan kayu. Berikut yang termasuk pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia adalah 1. PT Freeport. Kontribusi dan peranan Freeport bagi negara antara lain 1. Penanaman investasi, 2. Menyediakan lapangan kerja. Nomor 4. Kilang minyak Dumai berlokasi di Kota Dumai, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil produksi dari kilang minyak Dumai adalah produk-produk petrokimia. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana teman-teman dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan. Ya, dari kelompok 2. Silakan.
Menurut kelompok kami, pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia bukan hanya PT Freeport Indonesia saja, melainkan termasuk juga perusahaan minyak negara dan batik Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, kelompok 2 menanggapi pekerjaan dari kelompok 1 bahwa pusat-pusat keunggulan yang ada di Indonesia itu bukan hanya PT Freeport saja, melainkan batik Indonesia dan juga perusahaan minyak negara. Jadi itu tanggapan dari kelompok 2. Bagaimana dari kelompok yang lain, ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada, maka kita berikan waktu kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pasangan daerah dengan keunggulannya antara lain: Jawa SDM, modal dan kewirausahaan. Kalimantan. 2. Berikut yang termasuk pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, Batik Indonesia. 3. Kontribusi dan peranan Freeport bagi negara antara lain. 4. Kilang minyak Cilacap. Lokasi Provinsi Jawa Tengah. Hasil produksi aspal dan baseoil. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil diskusinya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, kontribusi dan penamaran Freeport bagi negara itu termasuk pembayaran pajak, dividen, dan royalti. Selain itu juga PT Freeport berkontribusi untuk penanaman investasi, diantaranya membangun infrastruktur, perusahaan, dan sosial di Papua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi baik. Kontribusi dan peranan PT Freeport itu termasuk di dalamnya adalah pembayaran pajak, dividen, dan juga royalti. Jadi selain itu PT Freeport juga memberikan penanaman investasi, di antaranya membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Indonesia, terutama di Provinsi Papua. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Perwakilan dari kelompok 3, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pasangan daerah dengan keunggulan antara lain: Bali, pantai yang indah, Nusa Tenggara, objek wisata. 2. Berikut yang termasuk pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, Batik Indonesia, perusahaan minyak negara. 3. Kontribusi dan peranan Freeport bagi negara antara lain: penanaman investasi, menyediakan lapangan pekerjaan, pembayaran pajak, dividen, royalti. 4. Kilang minyak Bali Papua. Lokasi Provinsi Kalimantan Timur. Hasil produksi BBM dan non BBM. Terima kasih. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Kelompok 4. Menurut kelompok kami, kilang minyak yang memproduksi aspal dan baseoil terletak di Cilacap, bukan Balikpapan.
Ya, betul sekali. Jadi, kilang minyak yang memproduksi aspal dan base oil itu terdapat di Cilacap, bukan di Balikpapan. Jadi nanti kelompok 3 tolong perhatikan kembali jawaban kalian. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain? Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Silahkan perwakilan dari kelompok 4. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pasangan daerah dengan keunggulannya antara lain Sulawesi, keunggulannya perkebunan, pertanian, dan minyak. Maluku, keunggulannya nikel, hasil laut, dan pasir. 2. Berikut yang termasuk pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah 1. PT Freeport Indonesia. 2. Batik Indonesia. 3. Perusahaan minyak negara. 3. Kontribusi dan peranan Freeport bagi negara antara lain 1. Penanaman investasi. 2. Pembayaran pajak, dividen, dan royalti. 4. Kilang minyak Bolongan. Lokasi Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Hasil produksi premium, pertamax, solar, kerosene atau minyak tanah, LPG. Terima kasih. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 4? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, PT Freeport juga berkontribusi menyediakan lapangan kerja terutama untuk orang Papua. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 4. Jadi, PT Freeport berkontribusi untuk menyediakan lapangan kerja bagi orang Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Ya. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok yang telah berdiskusi dengan baik. Baik, dari hasil diskusi kita hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Priska. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini bahwa pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia terdiri dari 3, yaitu 1. PT Freeport Indonesia. 2. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. 3. Batik Indonesia. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Priska. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita hari ini bahwa pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara. Dan yang ketiga adalah Batik Indonesia. Baik. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ya, Reva silakan. Bagaimanakah proses kilang minyak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimanakah proses kilang minyak? Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Proses dalam kegiatan kilang minyak yaitu minyak mentah yang baru dipompa keluar dari tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih untuk Risma yang sudah menjawab. Jadi
Proses dalam kegiatan kilang minyak yaitu minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari dalam tanah itu belum bisa diproses. Umumnya dia tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga minyak mentah yang sudah dipompakan tadi akan diproses melalui kilang. Jadi setelah diproses akan menghasilkan banyak sekali minyak yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah BBM, yang berikut minyak tanah, apalagi LPG. Jadi itu adalah macam-macam hasil yang diperoleh dari minyak mentah tadi. Baik. Masih ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Bagaimana solusi pemerintah agar mendongkrak bakat secara ekonomi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Solusi dari pemerintah yaitu pemerintah sudah mulai mewajibkan para pegawai pemerintahan untuk mengenakan batik pada hari tertentu. Siswa di berbagai sekolah juga sudah banyak diwajibkan untuk memakai batik. Kebijakan ini tentunya akan menguntungkan para perajin dan pusat ekonomi kreatif batik lebih banyak memproduksi batik mereka. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Rosi. Jadi solusi yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah mengembangkan batik dengan cara memperkenalkan kepada kalangan masyarakat. Jadi pemerintah mewajibkan bagi para pekerja yang ada di kantor maupun siswa-siswa yang ada di sekolah untuk memakai baju batik pada hari-hari tertentu. Jadi contohnya seperti kalian sekarang ini memakai baju batik. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang Ibu minta tempat kerjanya untuk dikumpul kembali. Sekarang Ibu akan sedikit memberikan gambaran tentang materi kita pada siang hari ini. Yang pertama, keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu PT Freeport Indonesia, lalu perusahaan tambang minyak negara, dan yang berikut adalah Batik Indonesia. Untuk perusahaan tambang minyak negara di Indonesia itu memiliki beberapa kilang minyak. Ada kilang minyak Pangkalan Berandan, lalu kilang minyak Dumai, yang berikut kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Kasim, kilang Balongan, dan kilang Cebu. Jadi itu mereka yang menghasilkan minyak untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia. Selain itu, ada batik. Batik yang dimiliki oleh Indonesia itu terkenal sampai ke luar negeri. Jadi, ada 3 macam batik yang ada di Indonesia. Batik tulis, lalu batik cap, dan batik lukis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Jadi satu kain batik itu bisa dihasilkan dalam kurun waktu 2 bulan. Jadi waktu yang cukup lama untuk menghasilkan batik tulis.
Lalu yang berikut batik cap, kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Jadi itu proses pembuatannya singkat, bisa 2 atau 3 hari selesai. Salah satu contohnya adalah baju batik yang kalian pakai pada hari ini. Jadi baju batik yang kalian pakai adalah contoh dari batik cap, dibuat menggunakan alat. Yang berikut batik lukis, proses pembuatan batik dengan cara melukis. Jadi baik anak-anak, itu materi kita hari ini. Sebelum kita menutup materi kita di siang hari ini, mari kita sama-sama melakukan refleksi kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Apakah kalian senang atau tidak senang dengan pembelajaran kita siang hari ini? Tolong berikan ekspresi kalian. Silakan. Senang. Baik, terima kasih untuk hasil refleksi yang kalian berikan. Kalian merasa senang dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik anak-anak, nanti sampai di rumah silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di buku siswa halaman 180. Tugas itu akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Lalu materi kita untuk pertemuan berikut adalah tentang pasar bebas. Jadi ibu harap sampai di rumah tolong kalian baca buku siswa atau buku literatur yang lain tentang pasar bebas, sehingga pada pertemuan kita berikut kita bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Ya. Jadi di akhir pembelajaran kita ini, ibu akan memberikan kalian sebuah pesan, nilai dan moral. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik. Kalau setuju, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa. Silakan yang bertugas berikan waktu. Marilah kita sembah kepada Nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena begitu berarti dalam kasih juga berteman hidup kami dari kami pembelajaran hingga berakhir dengan baik. Dan ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pujilah Roh Kudus membawakan melalui dalam hidup kami berjalan hingga tiba di rumah dan selamanya. Baik Ibu, setelah pembelajaran tadi, dari hasil pengamatan saya dari awal sampai akhir itu semuanya baik. Di sini saya ada beberapa catatan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran
diinstruksikan itu sudah sangat baik dan jelas. Lalu yang berikut itu materi ajarnya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut lagi, media yang digunakan juga sudah sangat tepat dan sesuai dengan materi. Dalam pembelajaran tadi saya lihat ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan, yaitu tentang keunggulan ekonomi di Indonesia. Dan media pembelajaran yang saya lihat juga sudah sangat baik, jelas, dan ini menarik. Ada boneka, jadi itu kan bisa membuat anak kan dia lebih tertarik untuk melihat ini pembelajaran itu. Lalu yang berikut juga dia punya pendekatan saintifiknya juga sudah sangat bagus, dan model pembelajaran discovery learning juga sudah sangat baik dan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran tadi. Yang satu yang paling bagus itu ini dalam LPP-nya Ibu itu sudah sangat berbasis HOTS, karena di situ dalam tujuan pembelajaran itu sudah ada C1-nya dan C4. C1-nya itu mengidentifikasi dan yang C4-nya itu menganalisis. Jadi itu sudah membuat anak untuk berpikir tingkat tinggi, dari C1 dia langsung naik ke C4. Lalu yang berikut lagi pelaksanaan pembelajaran juga sudah berbasis TPEC. TPEC itu Technological, Pedagogical, Content Knowledge, yaitu Ibu sudah pakai laptop dan materi ajarnya juga sudah disajikan dalam PowerPoint. Itu sudah sangat bagus. Dan yang terakhir dari saya, kegiatan diskusinya juga sudah berjalan dengan lancar, peserta didiknya juga aktif, mereka juga saling memberikan saran kepada teman-teman yang lain. Dan dari situ saya lihat siswa-siswi sudah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, kreatif, dan komunikatif. Mungkin dari saya sekian. Semoga kedepannya lebih baik lagi dari hari ini.